Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, jika teman-teman semua baik-baik saja. Nah, sesuai dengan timeline, kita akan membahas tentang kisah di balik Hari Raya Idul Adha. Idul Adha itu selalu bertepatan pada tanggal 10 Zulhijjah yang dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin yang sedang menunaikan haji yang utama yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit yang disebut pakaian ihram, yang melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup. Mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan yang tidak dapat dibedakan di antara mereka. Semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah. Nah, di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan Idul Kurban karena pada hari itu Allah memberi kesempatan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Bagi umat muslim yang belum mampu mengerjakan perjalanan haji, maka ia diberi kesempatan untuk berkurban, yaitu dengan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita melihat dari sisi sejarahnya nih, perayaan Idul Adha ini, maka yang terpikirkan sama kita itu apa coba? Nah, kisah tentang Nabi Ibrahim dan putranya. Nah, kisah Nabi Ibrahim ini ketika beliau itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala awal mula sekali untuk menempatkan istrinya Siti Hajar bersama Nabi Ismail yang saat itu masih menyusui. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Tempatnya sunyi, sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari perintah Allah yang menyuruhnya menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu. Ditempatkan di suatu tempat yang paling asing, tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Nah, karena pentingnya peristiwa tersebut ini, Allah mengabdikan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 37 yang artinya, "Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air sambil lari-lari kecil, yaitu sa'i, kita kenal dengan kata sa'i, antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam, sehingga Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Nah, kita juga sering dengar kan kalau air Zam-Zam itu keluar ketika sumber mata airnya itu keluar ketika Nabi Ismail menghentakkan kakinya beberapa kali, sehingga terpancarlah sumber mata air itu yang membuat mereka tidak akan kehausan lagi. Nah, tempat yang dulunya gersang nih, lembahnya nih, mempunyai persediaan air yang melimpah-limpah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitar. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal di kota Mekah, sebuah kota yang aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakatnya. Kota Mekah yang aman dan makmur ini dilukiskan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 126 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat." Dari ayat tersebut kita memperoleh bukti yang sangat akurat bahwasannya kota Mekah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah ruah. Jemaah haji dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama melakukan ibadah haji maupun umroh.
Hal ini membuktikan tingkat kemakmuran modern dalam tata pemerintahan dan ekonomi serta keamanan hukum sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang luar biasa mengagumkan. Yang semua itu menjadi dalil bahwa doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh orang Islam saja. Orang-orang yang tidak beragama Islam pun ikut menikmati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 126, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Idul Adha ini juga dinamakan dengan hari raya penyembelihan untuk memperingati ujian paling berat yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Akibat kesabaran dan ketabahannya dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang Allah berikan, Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan, yaitu Khalilullah atau kekasih Allah. Setelah mendapatkan gelar Al-Khalil yang disandangnya, malaikat bertanya nih kepada Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihmu? Padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaannya dan keluarganya. Lalu Allah berfirman, jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah, tengoklah isi hatinya dan amal baktinya. Mungkin kalau kita lihat fenomena pada saat ini, yang lazim terjadi adalah orang berlomba-lomba untuk menilai kebaikan orang lain dan keburukan orang lain. Nah, orang melihat hanya dari cover, hanya dari tampilan luar, hanya melihat dari tampilan lahiriah. Oh dia soleh, oh dia soleha, oh dia tidak soleh, oh dia tidak soleha. Sebenarnya apa yang terlihat di lahiriah belum tentu sesuai dengan amal ibadahnya. Jadi yang dinilai sama Allah itu adalah amal ibadahnya, bukan secara penampilan, secara lahiriah. Kalau kita sadari, kita juga memiliki berbagai kekurangan dan kelebihan. Kita juga memiliki berbagai aib yang masih Allah tutupi. Lalu untuk apa kita berlomba-lomba menilai orang lain, sedangkan kita lupa menilai diri kita sendiri, apakah kita sudah baik atau belum, apakah kita benar-benar pantas untuk dinilai Allah sebagai hamba yang baik atau belum nih. Kenapa kita justru malah menilai orang lain sedangkan diri kita masih memiliki berbagai macam kekurangan dan kekurangan amal ibadah yang belum tentu dengan amal ibadah kita seperti itu kita bisa menjejaki kaki kita ke surga. Nah, karena itu Allah mengatakan kepada malaikat, jangan nilai hambanya, terkhusus Nabi Ibrahim secara lahiriah, tapi tengok isi hatinya dan amal baktinya, amal perbuatannya. Nah, setara malaikat saja Allah tegaskan seperti itu. Lalu kita sebagai hambanya, bahkan sesama hamba sudah bisa saling menilai satu sama lain. Padahal penilaian tertinggi dan yang paling akurat itu adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali lagi nih ke pembahasan yang tadi. Sebagai realisasi dari firman Allah tadi, Allah mengizinkan kepada para malaikat itu untuk menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dalam taatnya kepada Allah, termasuk keluarganya. Konon, Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Nah, riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim itu mencapai 12.000 ekor ternak. Kalau kita lihat pada zaman itu tergolong sebagai orang yang kalau saat ini terkenal dengan miliuner. Nah, kemudian pada suatu masa nih, Nabi Ibrahim pernah ditanya oleh seseorang, milik siapa ternak sebanyak ini? Jawabannya adalah, kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku Ismail, niscaya akan aku serahkan juga. Nah, Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim yang akan mengorbankan anaknya jika dikehendaki oleh Allah, itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Saking cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah, Nabi Ibrahim ikhlas untuk melakukan itu, karena itu perintah Allah.
Sehingga dinyatakan dalam Al-Quran, Quran surah As-Saffat ayat 102, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail kemudian menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Nah, ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah nih, datanglah syaitan sambil berkata, "Ibrahim, kamu orang tua macam apa kata orang nanti? Anak saja disembelih. Apa kata orang nanti? Apa tidak tahu malu? Tega sekali, anak satu-satunya disembelih. Coba lihat, anaknya lincah seperti itu, anaknya pintar lagi, anaknya enak dipandang, anaknya patuh seperti itu kok dipotong. Tidak punya lagi nanti setelah itu, tidak punya lagi yang seperti itu. Belum tentu nanti ada lagi yang seperti dia." Namun karena Nabi ini sudah mempunyai tekad, ia mengambil batu sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Batu itu dilempar. Akhirnya seluruh jemaah haji sekarang ini mengikuti apa yang dulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam mengusir setan dengan melempar batu sambil mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Dan hal ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumrah. Nah, mungkin kalau teman-teman dapat informasi lebih akurat mengenai ini, kemudian lebih detail, lebih konkret, bisa share di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman menemukan kekeliruan dari penyampaian yang disampaikan di channel ini, tolong di komen di bawah agar kita semua tidak selalu berada di zona yang salah, tapi kita coba untuk meluruskan kekeliruan dari apa yang disampaikan, sehingga nanti tidak menjadi dosa jariah, melainkan menjadi pahala jariah untuk kita semua. Nah, kemudian kita lanjut nih. Ketika sang ayah belum juga mengayunkan pisau di leher putranya, Ismail mengira ayahnya nih ragu. Seraya ia lepaskan tali pengikat, tali dan tangannya, agar tidak muncul suatu kesan atau image dalam sejarah bahwa sang anak menurut untuk dibaringkan karena dipaksa ia meminta ayahnya mengayunkan pisau sambil berpaling supaya tidak melihat wajahnya. Nabi Ibrahim memantapkan niatnya. Nabi Ismail pasrah bulat-bulat seperti ayahnya yang telah tawakal. Sedetik setelah pisau nyaris digerakkan, tiba-tiba Allah berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi kedua ayah dan anak, memasrahkan tawakal mereka sebagai imbalan keikhlasan mereka. Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban, sebagaimana diterangkan dalam Quran surah As-Saffat ayat 107 hingga 110. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, kami abadikan untuk Ibrahim atau pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril pun kagum seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim pun menjawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamdu. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam paling besar dalam sejarah umat manusia itu membuat Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar dan mempunyai arti besar. Peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail tadi kita harus maknai sebagai pesan simbolik agama yang mengandung pembelajaran paling tidak pada 3 hal. Yang pertama, ketakwaan. Nah, takwa itu sendiri berkaitan dengan ketakwaan seorang hamba pada Sang Khalik dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, bahwa meraih kehidupan baik di akhirat kelak perlu melalui kehidupan di dunia yang merupakan ladang untuk memperbanyak kebajikan dan memohon ridhonya agar tercapai kehidupan dunia dan akhirat yang hasanah. Contohnya nih, seorang wakil rakyat yang memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi tentu tidak akan memanfaatkan wewenang yang dimiliki untuk memperkaya dirinya sendiri. Bahkan orang seperti ini akan merasa malu jika kehidupannya lebih mewah daripada rakyat yang diwakilinya. Kesiapsediaan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya
atas perintah Allah, menandakan tingginya tingkat ketakwaan Nabi Ibrahim sehingga tidak terjerumus dalam kehidupan yang hedonis sesaat yang sesat. Lalu dengan kuasa Allah, ternyata yang disembelih bukan Ismail, melainkan domba. Peristiwa ini pun mencerminkan Islam sangat menghargai nyawa dan kehidupan manusia. Islam menjunjung tinggi peradaban manusia. Oke, yang kedua itu hubungan antar manusia, di mana ibadah-ibadah umat Islam yang diperintahkan Allah senantiasa mengandung dua aspek yang tak terpisahkan, yakni hablum minallah, hubungan kepada Allah, dan hablum minannas, hubungan sesama manusia. Nah, saat kita berpuasa, tentu kita merasakan bagaimana susahnya hidup seorang duafa yang memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari saja itu sulit. Lalu dengan menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada kaum yang tak berpunya itu merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial seorang muslim kepada sesamanya yang tidak mampu. Kehidupan saling tolong menolong dan gotong royong dalam kehidupan untuk melakukan kebaikan merupakan ciri khas ajaran Islam. Hikmah yang dapat dipetik dalam konteks ini adalah seorang muslim diingatkan untuk siap sedia berkorban demi kebahagiaan orang lain, khususnya mereka yang kurang beruntung, dan waspada atas godaan dunia agar tidak terjerumus kepada perilaku yang tidak terpuji seperti serakah, mementingkan diri sendiri, dan lalai dalam beribadah kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, peningkatan kualitas diri. Nah, akhlak terpuji ini dicontohkan oleh Nabi seperti membantu sesama manusia dalam kebaikan, kebajikan, memuliakan tamu, mementingkan orang lain, dan senantiasa sigap dalam menjalankan segala perintah agama dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Muhammad memiliki akhlak yang agung. Nah, dalam Islam, kedudukan akhlak yang sangat penting merupakan buah dari pohon Islam, berakarkan akidah dan berdaun syariah. Segala aktivitas manusia tidak terlepas dari sikap yang melahirkan perbuatan dan tingkah laku manusia. Sebaliknya, akhlak tercela dipastikan berasal dari orang yang bermasalah dalam keimanannya yang merupakan manifestasi dari sifat-sifat syaitan dan iblis. Dari sejarah pun lahirnya kota Mekah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia dengan air Zam-Zam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahun yang silam, sekalipun tiap hari dikuras berjuta liter sebagai tonggak jasa seorang wanita yang paling sabar dan tabah, yaitu Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail. Nah, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Seperti itulah kisah di balik Hari Raya Idul Adha. Mungkin menurut kita sebagian orang itu kan memang Nabi wajar diberikan ujian yang lebih berat, karena itu mereka mendapatkan ganjaran yang luar biasa semua, dan kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dan kron jazakumullah khairan, afwan untuk segala jenis kesalahan yang terlontarkan. Jika terdapat kekeliruan, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.